Minggir. Cao Liang, dasar bajingan sialan. Keluar kamu, siapa kamu? Siapa saya cari yang ada di foto itu. Saya juga mau tanya siapa kalian, saya Ibu Cao Liang. Ibu Cao Liang, anak ini kok bicaranya begitu, saya cari ayah untuk anak saya. Saya kasih tahu anak kamu tidur sama saya. Bikin saya hamil, malu-maluin. Bilang mau nikah sama saya. Sekarang nikahnya sudah. Sama saya, bukan malu-maluin. Kamu siapa sih, penipu, dasar penipu bajingan. Nona jangan ngomong sembarangan. Saya lapor dia perkosa, saya masukin dia penjara. Saya nggak mau ngomong sama kamu, Bu Cao. Kamu yang sinranya. Bajumu lumayan bagus. Waktu ulang tahun saya kamu yang kasih ya? Ya. Lupa? Kalian ngapain sih? Dasar siluman, kamu ngapain sih? Ngomong kasar, kenapa saya juga mau tanya dia, kamu diam. Keluarin Cao Liang. Kalau nggak saya masukin Cao Liang ke penjara. Ran. Mertua anak kamu gimana sih? Santai-santai, ada air gula nggak? Anak ini kok pingsan. Cao Liang? Liang ge saya yang urus. Bu Cao ya, saya Bu Cao. Saya itu yang hamil besar di acara pernikahan itu. Hamil apa saya selipin bantal? Mana ada anak saya, pura-pura aja bagus kan? Saya berjasa buat keluarga Cao. Nggak ada jasa, ada keringat juga. Liang ge saya bantu kamu segini besar. Janji kamu jangan ingkar ya? Baik-baik, kamu tunggu di tempat biasa. Sebentar saya cari kamu ya. MA. Dasar anak-anak kurang ajar. Ada aktor bayarannya juga. Saya kecewa banget. MA, jangan gitu. Sudah, kamu juga sudah besar, saya nggak bisa ngatur kamu lagi. Saya buru naik kereta. Sebentar keretanya pergi, nggak nunggu. Udah putus sama Cao Liang. Mending putus aja sekalian. Biar kamu tinggal sendiri di sana, dia nggak ganggu-ganggu lagi. Kakak. Sebenarnya udah lama aku tinggal jauh dari rumah. Yang paling aku sesali ya nenek. Jadi waktu dia suruh aku pulang, aku nggak bisa bilang apa-apa. Silakan dinikmati, Ran. Ini menu spesialnya, enak banget. Ran, coba deh menu spesialnya. Kenapa sih cepat-cepat? Ran, sudah berapa lama? Udah lebih dari 40 hari. Kakak juga ada di sini. Dia kok bisa datang? Aku yang suruh dia datang. Kakak, kamu bawa koper turun dulu ya. Aku mau ngobrol berdua sama dia. Kakak, kita turun dulu. Mama, aku bantuin bawa. Kakak, hati-hati. Sewa rumah ini aku bayar sampai bulan depan. Kamu bisa tinggal lebih lama dan ini struk pembayaran untuk 3 bulan. Sama kuncinya kasih ke pemilik rumah aja. Jangan panggil aku begitu, aku nggak mau ketemu kamu. Kamu baik-baik aja deh. Bacain dong buat aku. Yang Sinran. Hamil 32 hari. Pulang aja udah bagus. Lupakan aja.
Hal-hal yang nggak menyenangkan. Nggak usah dibahas lagi. Rumah ini adalah tempat berlindungmu. Nak, kalau nanti di luar kamu ada masalah, kamu cerita aja ini Ranran. Kalau nanti di luar kamu ada masalah bilang aja sama kita. Kata orang 3 perempuan bisa bikin drama. Keluarga yang punya 5 perempuan nanti biar dia nonton drama biar dia yang. Si anak ini ngomong gak jelas lagi. Buah-buahan segar datang silakan dinikmati. Nenek kakak. Cepat ada ulat ada ulat. Kenapa? Gak apa-apa kan? Bibi, apakah kamu hamil? Kamu ini anak kecil ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan. Pas makan siang sama tante. Tante muntah lama banget. Mama bilang Yeme hamil. Kakak kamu. Nggak tahu. Beneran nggak tahu. Mana ada cewek hamil nggak bilang-bilang ke suaminya. Aku mana tahu. Keluarga Cao udah 3 generasi cuma punya anak 1. Siapa tahu aku bisa punya cucu laki-laki. Ini bulan apa? Emma mikirnya jauh banget sih. Jauh apa ini kan urusan dekat. Kalau udah ada bibit nggak usah khawatir tumbuh. Masalahnya aku belum siap. Sekarang mulai siap juga nggak terlambat. Terlambat. Terlambat apa terlambat? Aku sama Ranran udah putus. Putus apa dia cuma pulang ke mamanya? Putus dong makanya dia pulang ke mamanya. Kamu nggak bilang-bilang sama aku. Kamu ini anak sengaja bikin aku kesel yang nggak bilang-bilang. Lagi hamil kamu putus-putus. Kalau aku tahu kamu sewa rumah, bakal ada akibatnya. Aku? Kamu beneran mau bikin aku mati ya? Yang Sinran aku kasih tahu besok kamu harus ke rumah sakit. MA nggak bisa. Anak ini darah dagingku, dia nggak bersalah. Anak ini darah dagingku, dia nggak bersalah. Aku nggak tega, MA. Kamu pikir punya anak semudah itu? Kamu sama Cao Liang udah putus mikirin akibatnya nggak? Aku akan besarkan anak ini sendiri. Aduh ya ampun. Kamu beneran mau jadi ibu tunggal? Kamu pikir jadi ibu tunggal gampang ya? Kamu aja nggak bisa hidup sendiri. Gimana mau besarkan dia nanti? Aku nggak minta kamu maafin aku. Tapi aku harus lahirkan anak ini. Udah bilang nggak bisa ya nggak bisa, keluarga yang nggak boleh ada anak haram lagi. MA maksudnya nggak boleh lagi apa? Jangan-jangan dulu keluarga yang pernah punya anak haram. Zaman nenek dulu, udah nikah bertahun-tahun nggak bisa punya anak. Kemudian dia mencari orang. Lalu mengambil anak dari orang lain. Anak haram. Baru diasuh beberapa hari. Anak itu diambil lagi sama orangnya. Bikin aku susah banget. Sedih berhari-hari lamanya. Anak ini kan anak orang lain. Gak ada hubungan darah sama keluarga kita yang. Ini urusan Ranran. Mana bisa disamakan? Sudah dibilang gak bisa ya gak bisa. Ini gak ada kompromi Bu. Sebenarnya aku rasa masalah ini gak serumit itu. Jangan bicara seenaknya, memang masalah ini sederhana. Lihat saja Ranran sayang banget sama anak ini. Ibu dan neneknya gak izinkan dia punya anak di luar nikah. Ini kan masalah yang simpel. Kalau Cao Liang sebenarnya nggak sepenuhnya brengsek. Dan masih ada sedikit perasaan buat dia. Kenapa nggak dinikahkan aja mereka? Semua masalah pasti selesai. Kalau memang sudah putus, artinya ada masalah dalam hubungan mereka. Kalau ada masalah kenapa harus dipaksakan untuk bersama? Buah yang dipaksakan nggak akan manis kamu ini. Kayak mendorong Sinran ke jurang api. Kak, kamu nggak paham nih?
Hubungan itu kadang-kadang pisah lama-lama akhirnya kembali lagi. Ribut-ribut kecil itu hal biasa dalam rumah tangga. Lagian aku nggak percaya. Sinran nggak punya sedikit pun perasaan sama dia. Apalagi si Chao Liang ini. Kalau dia benar-benar jahat sampai ke ubun-ubun, mana mungkin Ranran kita bisa bertahan sama dia selama itu. Sadarlah. Lepaskan lepas. Apa-apaan kamu? Duduk lebih dekat. Malam tadi kamu janji apa sama aku? Aku janji apa? Tidur sampai bingung. Ran. Pergi minta maaf sama orang tuh. Ibu aku minta maaf, kasih aku kesempatan. Ayo pergi. Minta maaf juga nggak ada gunanya. Kayaknya kamu yang nggak berguna. Coba kamu perbaiki semua kebiasaan burukmu. Sehari-hari cuma bengong aja. Gadis sebaik ini susah dicari. Di rumah ada bengkel mobil yang bagus lagi cantik. Bener nggak kalian udah punya anak? Kenapa nggak maju selangkah aja terus jalani hidup ini? Kamu cuma mikirin harta dia ya? Aku mikirin harta dia. Kalaupun aku mikirin harta dia, buat siapa aku mikirin? Siapa yang bakal hidup sama dia nanti? Kamu yang hidup sama dia. Yang punya kerjaan stabil, kondisi ekonomi bagus. Ada apa yang nggak baik? Kamu yang hidup sama dia, aku yang hidup sama dia. Ayahmu kalau ada di surga tahu kamu nikah sama menantu yang baik. Ayahmu pasti juga tenang. Aku sekarang belum mau nikah. Kamu mikirin apa sekarang? Mikirin perut udah. Kamu mikirin apa? Kamu ngapain sih? Kamu makan dungkung gak sih? Emak tiri aku emak tirimu. Jangan mukul aku. Ran, mama sama nenek dateng. Ini pagi-pagi ke bengkel mobil. Bengkel mobil ini akhir bulan harus dihitung. Banyak banget urusannya. Muka kamu kenapa jelek banget? Kemarin malam nggak tidur nyenyak. Nggak apa-apa Dik, jangan khawatirin aku. Ran. Jangan terlalu banyak pikiran. Hidup ini nggak ada halangan yang nggak bisa dilewati. Ayo kamu juga makan. Di rumah cuma kita berdua aja. Ya? Kakak yang antar kakak ke sekolah. Nenek mereka mana? Pergi negosiasi sama Chao Liang. Kamu bilang apa? Negosiasi sama Chao Liang apa? Pergi negosiasi. Mereka negosiasi sama Chao Liang buat apa? Jangan-jangan kemarin malam kamu bilang mereka serius. Gimana ini Dik, kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Pas mereka pergi harusnya mereka bangunin aku. Kalian ini gimana sih? Kak, aku bikin masalah. Mama Chao Liang, agak kurang sopan. Kita nggak ngasih kabar dulu. Datang saja. Saya pikir karena sudah datang mari kita langsung ke intinya. Langsung bicara saja. Ini bagus. Sebenarnya kebetulan saya baru tahu kemarin. Ran ini sebenarnya kehamilan yang tidak direncanakan. Sejujurnya sejak awal, saya melihat foto Ran. Mereka berdua cocok dan saya suka Ran anak ini. Cantik. Anda telah mendidik seorang putri yang baik. Saya tidak beruntung dalam hidup ini, saya tidak punya anak perempuan. Saya pikir masalah ini, meskipun urutannya agak terbalik. Tapi karena sudah terjadi saya pikir. Mari kita ikuti saja arusnya. Biarkan kedua anak ini menikah. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Masih tidak bisa terhubung. Kalau tidak bisa hubungi Chao Liang saja.
Kakak, karena Anda sudah tahu. Mudah saja sebenarnya kami datang hari ini untuk bertanya pada Cao Liang tentang rencana Anda mengenai kehamilan Ranran. Saya tidak punya rencana. Masalah sebesar ini Anda tidak punya rencana. Kakak anak ini tidak pandai bicara, saya yang akan bicara untuknya. Ranran? Bukankah Anda suka Ranran? Dia sebenarnya sangat mencintai Ranran dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan membuatnya hamil. Sudah begini saya pikir, kita harus cepat, perut Ranran tidak bisa menunggu. Waktu juga tidak bisa menunggu. Anak ini adalah pria yang berani bertindak. Saya yakin dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Jujur saja, masalah anak Anda dan putri saya tinggal bersama. Kalau kami tahu sebelumnya pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang terjadi masalah besar. Konsekuensi yang besar. Karena kami sangat menyayangi Ranran. Tidak ada pilihan lagi. Tapi lihatlah sikapnya sekarang, bagaimana masa depannya. Saya pikir lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Gugurkan saja anaknya kakak. Tidak bisa, kucing atau anjing kecil saja tidak bisa sembarangan. Apalagi ini adalah nyawa. Ini ide yang tidak baik, anak akan menderita. Ibu dan nenek saya. Nenek, Kalian kok datang? tante, Duduk sana nak, duduk sana, kakak juga duduk sana. Gak punya perasaan. Ranran, aku lihat kurusan dari terakhir kali. Minum air dulu. Aku dengar kabarmu jadi aku sengaja datang. tante, aku tahu mau bilang apa. Ya, aku punya anak Cao Liang. Tapi aku nggak mau nikah sama dia. Ranran, Ibu nenek, Ibu lihat kan aku nggak salah bilang. kamu duduk sana. Kalau nggak nikah anaknya gimana? aku udah mikirin. Aku bisa bawa anak sendiri beneran. Jadi ibu tunggal, aku nggak setuju, Ranran. Ibu bilang benar, ini. Perempuan jadi ibu tunggal. Itu sangat-sangat berat. Ini kan pelajaran yang bagus. Nggak ada cara, ayahnya udah nggak ada kan. Lihat tuh anaknya sembrono. Tentu aja aku juga salah didik. Tapi Ranran, kamu nggak suka dia di mana? Aku nanti. Tante, aku udah kasih dia banyak kesempatan. Tapi, tante tahu nggak? Sejak dia di PHK dari perusahaan, dia jadi kecanduan judi. Nggak ada hentinya, aku nasehatin juga nggak bisa. Dia juga punya utang yang banyak. Kamu bilang aku gimana? Walaupun aku punya anaknya, tapi nggak bisa biarin anak ini punya ayah penjudi. Kamu setuju kan? Ranran, kamu bilang benar. Ayah penjudi itu agak-agak berlebihan. Penjudi itu harus judi sampai puluhan juta. Ratusan miliar dia. Apapun nggak boleh judi. Kalau gini aja, suruh dia bikin surat pernyataan. Kakak minum air dulu. Minum dikit. Nenek, ini si adik. Putri kedua kami ini memang punya sifat yang blak-blakan. Dan agak ceroboh dalam bertindak. Jangan diambil hati ya, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Sinyu minta maaf sama tante. Gak usah, nenek sudah minta maaf kok. Sebaiknya begitu, maaf ya Tante Cao. Gak apa-apa, duduk dulu nak. Aku malah suka sama sifatnya. Cuma kamu ini ya anak sulungnya. Aku sampai iri gak punya anak kedua. Kemarin kan sudah kita sepakati. Sinran akan memberi jawaban kalau sudah siap. Kenapa hari ini kalian datang lagi?
Anak ini memang dari kecil bikin pusing. Tapi Liang-Liang ini baik hatinya. Ran-Ran lihat cincin ini. Ini hadiah dari nenek waktu aku menikah dengan ayah Liang-Liang. Nenek yang kasih aku bilang juga. Besok kalau Ran-Ran mau, Tante akan resmi memakaikannya di tanganmu. Tante ini Zamrud ya? Zamrud apa bukan aku nggak tahu. Yang pasti ini warisan turun-temurun. Warisan Zamrud ya? Tante menurutku cincin ini bagus sih. Tapi lihatlah Ran-Ran sedang hamil. Masa mau nikah tapi masih numpang rumah orang? Gimana nanti sama anaknya? Pemikiran si gadis ini memang benar. Kan kita nggak boleh menyia-nyiakan anak ini. Kalau sudah menikah, banyak hal praktis yang harus dipikirkan. Betul kan nenek, aku mikirnya begitu. Di kampung masih ada 2 rumah tua. Kalau perlu aku jual saja biar anak-anak bisa hidup tenang. Hidup sederhana sih nggak masalah, mereka masih muda. Masih bisa berjuang bersama. Betul sekali Mbak. Sebenarnya rumah bukan alasan utama untuk menikah. Benar? Pernikahan harus didasari oleh perasaan. Tapi kita tetap harus menghargai keputusan Ran-Ran. Ran-Ran, kamu gimana? Tante, aku masih mikir. Bisa kasih aku waktu lagi nggak? Aku mau pertimbangkan dulu. Ran-Ran. Aku dulu banyak berbuat salah. Maaf, aku benar-benar tahu aku salah. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan hubungan kita yang dulu. Dan demi anak kita yang belum lahir. Bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Cao Liang kan sudah menulis surat jaminan. Ibunya juga sangat tulus. Mama, aku benar-benar perlu mempertimbangkannya lagi. Bukan Ran-Ran. Lihat cincin warisan keluarga ini. Kamu pikirkan lagi, kamu pikirkan lagi. Mama. Ada apa? Telepon ambulans. Bagaimana, Dok? Ibumu memang punya riwayat tekanan darah tinggi. Ini tiba-tiba parah. Dok, tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah janda lebih dari 10 tahun, susah payah membesarkanku. Belum sempat menikmati hidup, Dok. Tadi sudah kuberi oksigen, sekarang kondisinya stabil. Tidak ada bahaya jiwa kalau masih khawatir. Bisa dirawat beberapa hari untuk observasi. Sebelum pingsan, apakah pasien mengalami tekanan yang besar? Agar tidak terjadi lagi, pasien harus menjaga suasana hati yang baik, jangan sampai stres. Baiklah, terima kasih, Dok. Ran-Ran? Emas tak murni, manusia tak sempurna. Cao Liang ini, meskipun punya banyak kekurangan, tapi aku lihat, hatinya tidak jahat. Tadi ibunya pingsan. Lihat bagaimana dia merawatnya sepanjang jalan. Menurutku dia anak yang berbakti. Nenek selalu berpikir, seseorang yang berbakti, hatinya pasti baik. Lihat, bisakah kita memberinya kesempatan lagi? Nenek, aku benar-benar ragu. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia selalu mengecewakanku. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Ran-Ran, kamu harus melahirkan anak ini. Anak tidak bisa tanpa ayah. Aku tidak keberatan dengan pernikahan. Tapi jika kamu jadi ibu tunggal, aku sangat tidak setuju. Yume, kalau Ran-Ran setuju untuk menikah, mari kita biarkan dia bekerja di bengkel mobil kita. Belajar keterampilan dari Master Liang juga bagus. Jadi kita bisa mengawasinya dengan lebih dekat. Itu urusan nanti, Bu. Biarkan Ran-Ran setuju dulu. Bu, kamu sudah bangun.
Kenapa kamu ke sini? Rumah sakit ini bau disinfektannya. Sangat menyengat. Kamu pingsan. Aku pingsan? Di mana aku pingsan? Di rumah Ranran. Di rumah Ranran aku pingsan. Berhenti. Jangan lari gadis kecil. Kamu wanita brengsek berhenti. Kamu lari kemana berhenti? Lepaskan aku. Jangan takut, sudah tidak apa-apa. Ada orang tidak, tolong panggil polisi. Jangan takut. Ada orang tidak. Ayo minum selagi masih hangat. Minum air gula merah. Bibi, aku lihat kamu sudah pulih dengan baik. Aku lega. Bibi tidak apa-apa. Ranran, tadi malam aku bermimpi tentang bayi kecil di perutmu. Aku bermimpi bayi kecil di perutmu memanggilku nenek. Ranran dan ibunya ada di sini, kamu harus memberikan jawaban. Kalau keduanya setuju, semuanya akan beres. Kak, begini. Tentang pernikahan mereka, kami masih punya beberapa syarat. Tentu saja syarat diperbolehkan, masih muda. Cantik dan muda. Kalau aku seusia ini, aku akan mengajukan banyak syarat. Beginilah. Pertama, jika mereka menikah, Cao Liang tidak boleh lagi menganggur. Jadi kami berencana untuk mempekerjakannya di bengkel mobil kami. Anggap saja dia sebagai karyawan biasa. Bagaimana menurutmu? Bagus, ini sangat bagus. Kalau aku seusia ini, aku juga mau. Setuju. Kedua, surat perjanjian yang dia tulis tidak boleh dianggap main-main. Setelah menikah, dia sama sekali tidak boleh berjudi lagi. Kalau dia melakukannya lagi, kami akan bercerai tanpa syarat. Anak itu akan tinggal bersama keluarga saya. Kakak Yume, syarat yang kamu ajukan semuanya masuk akal. Kami Liang juga sudah tahu. Ayo bicara, anak ini harus menyatakan pendapatnya. Saya tahu sikapmu, kakak. Bagaimana denganmu, Cao Liang? Ibu. Bibi, saya setuju dengan Anda. Bibi, kamu buru-buru keluar dari rumah sakit, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, berbaring di rumah sakit malah bikin sakit. Ranran? Pasti cantik kalau pakai gaun pengganti. Pasti lebih cantik daripada di film. Terima kasih Bibi, suatu saat pasti saya pakai untuk Anda lihat. Kedepannya kalau Liang nakal, langsung bilang ke saya biar saya yang urus dia. Saya bilang mau bikin itu. Tusuk sate ayamnya mana ya? Tidak ada di sini. Bibi, saya cari di sebelah ya. Oke, tusuk satenya. Saya ke toilet dulu, kamu tunggu di sini ya. Liang. Liang, kamu ke toilet. Toiletnya di mana ya? Kok kamu di sini? Barusan tidak dapat tusuk satenya.
Ya sudah, ayo pergi, ibu masih menunggu. Kok senang sekali hari ini? Ajak kita minum. Kamu terlambat. Maaf. Hari ini ada revisi desain untuk klien. Jadi waktunya molor, maaf ya, maaf. Tidak apa-apa, asal masih sempat minum anggur perpisahan ini. Anggur perpisahan baru saja dibuat. Siapa yang akan berpisah? Shinran kita tercinta. Hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di sini. Shinran kenapa? Kamu tanya sendiri padanya. Shinran mana? Pemeran utamanya belum datang, jangan ada yang bergerak. Saya datang, Xiao Qi. Kenapa tiba-tiba resign? Ini kan cuma kerja sampingan. Saya juga tidak berniat melakukannya selamanya. Resign juga tinggal menunggu waktu. Tapi kamu tahu tidak, karena kamu di sini saya. Sudahlah. Saya akan mengembalikannya, nanti saya minta nomor rekeningmu. Saya benar-benar tidak buru-buru kok. Tapi aku tidak mau menunda lagi. Kembalikan ke pemiliknya. Apakah kamu harus pergi sejauh ini? Aku sudah tidak layak memilikinya lagi. Kakak. Lihat. Cantik sekali. Kurasa lebih cantik dari yang tadi. Tahu tidak, dulu aku membayangkan kamu memakai gaun pengantin. Pasti sangat cantik, tidak menyangka kenyataannya. 100 kali lebih cantik dari yang kubayangkan. Terima kasih Kak, aku juga merasa ini cukup cantik. Janji sama kakak kamu harus bahagia. Tenang saja. Kakak, kenapa kamu menangis? Meskipun aku sudah menikah, tapi kita masih di kota yang sama. Kita bisa sering bertemu nanti. Kamu menikah, ini hal yang membahagiakan, aku harusnya senang. Sudah Kak, jangan menangis lagi. Oke, aku akan ambil foto. Cantik sekali. Kakak, sudah cukup, sudah berapa banyak aku mencoba. Aku belum puas foto-foto, baiklah, aku ikut kamu. Ayo lihat-lihat ini bagaimana cantik kan? Ini lumayan bagus. Iya, ini juga bagus. Ini juga cantik. Shinran, Dazhi. kebetulan sekali. Ternyata alasan kamu tiba-tiba resign. Karena kamu akan menikah. Pengantin prianya adalah Cao Liang. Tidak menyangka kalian berdua bisa. Dulu di sekolah aku pikir dia tidak bisa diandalkan. Apakah dia benar-benar bisa memberimu kebahagiaan seumur hidup? Masa depan bagaimana, siapa yang bisa pastikan? Tapi satu-satunya yang bisa aku pastikan sekarang adalah anak dalam kandunganku tidak bisa lahir tanpa ayah. Bagaimana, kaget ya?
Sekarang yang kamu harus tahu dan tidak harus tahu, sudah kamu ketahui. Dengan begitu kamu bisa benar-benar tahu aku sekarang seperti apa. Dan bisa benar-benar melepaskan. Dulu kamu meninggalkanku. Selalu mencari alasan. Mencari alasan yang bisa aku terima dengan lapang dada. Setelah beberapa waktu, saya benar-benar mengira saya telah menemukan. Saya menemukan alasan yang masuk akal dan tidak menyakiti diri saya sendiri. Saya benar-benar mengira perasaan saya sudah tenang. Tapi sekarang, apa yang terjadi padamu dibandingkan dengan alasan saya? Apa artinya itu? Sunwoo. Tentang masa lalu kita, tidak ada yang salah. Kita kalah oleh waktu dan jarak. Orang harus hidup di masa sekarang, tidak bisa terus hidup di masa lalu. Saya mengerti. Saya benar-benar mengerti. Sebenarnya apakah saya mengerti atau tidak? Apa pentingnya itu? Jangan karena keberadaan saya memberi tekanan pada dirimu sendiri. Jadilah pengantin yang cantik. Dan juga pengantin yang bahagia. Semoga kamu bahagia. Terima kasih. Celaka-celaka. Kamu tidur dulu ya? Setelah kejadian seperti ini mana mungkin saya bisa tidur. Baiklah tidak tidur kita pergi makan. Oke kamu seharian belum makan. Saya tidak bisa makan. Kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Kamu malah menyalahkan saya. Kalau dulu kamu tidak memarahinya begitu parah. Mana mungkin dia kabur dari rumah? Kalau dia tidak kabur dari rumah, tidak akan diperlakukan seperti itu. Tidak akan bertemu dengan Chaol yang itu. Apalagi tinggal bersama si brengsek itu. Lihat hasilnya seperti ini sekarang. Mama, masalah ini sudah kamu omeli saya bertahun-tahun. Saya tahu kamu sayang Ranran. Tapi tahukah kamu penderitaan dalam hati saya? Saat itu Minxia dan Yang Rui melakukan hal seperti itu. Satu adalah sahabat terbaik saya, suami saya. Mereka berdua mengkhianati saya. Saat pertama kali saya tahu, hati saya hancur. Kalau bukan karena Lele dan Sinyu, aku benar-benar ingin mati. Yume, ibu tahu kamu merasa tidak adil. Dia yang salah padamu. Ibu juga salah padamu. Ibu tidak mendidik anak dengan baik. Kamu adalah menantu yang baik. Sejak kamu masuk ke keluarga Yang, itu adalah keberuntungan bagi keluarga Yang. Ibu jangan bicara lagi. Sungguh. Dulu aku bertahan karena kebaikanmu padaku. Itu yang membuatku tidak meninggalkan rumah ini. Setelah Minxia meninggal karena persalinan sulit, karena kamu terus memohon padaku, aku membawa Ranran ke keluarga Yang. Ibu tahu, kamu sangat kesulitan saat itu. Tapi kamu tahu tidak, anak itu tidak bersalah. Meskipun dia anak haram, tapi dia tetap darah daging keluarga Yang. Kita harus membawanya pulang.
Kalau tidak dia akan dikirim ke panti asuhan. Ibu tidak tega. Apa yang kalian katakan? Benar-benar benar. Ranran, kenapa kamu di sini? Xiaoqi. Koktail. Koktail apa koktail? Sayang, hari ini adalah hari liburmu bukan hari minum. Mantan pacarmu menikah, apa perlu sampai segitunya? Minum sampai mati. Kamu tahu apa? Kasih aku minuman. Aku tidak mengerti. Mantan pacarmu itu siapa sih? Sampai kamu terpesona begitu. Mau tahu? Minuman. Jengkel, tunggu. Buka pintu, nenek mau bicara denganmu. Ranran, nenek tahu berita ini terlalu mendadak. Kamu pasti sedih. Ibu, bagaimana kalau begini? Biarkan dia tenang dulu. Apa yang mau dibicarakan besok saja. Baiklah, baiklah Ranran. Nak, kamu tidur lebih awal malam ini ya? Apapun masalahnya kita bicarakan besok saja. Sinran, jangan pergi, Sinran. Sudah berkali-kali aku bilang padamu, satu-satunya cara menghadapi cinta adalah dengan segala cara. Sekarang kamu puaskan. Ayahmu pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Nyawanya sampai hilang. Kamu puaskan. Ibu. Tolong jangan bicara seperti itu padaku lagi ya. Aku bilang apa-apa maksudmu sekarang? Membuat ayahmu meninggal. Lalu mau membuatku marah lagi. Ibu. Sekarang ayah sudah pergi, aku sama sedihnya denganmu. Bisakah kamu tidak bicara seperti itu padaku lagi? Ibu sejak kecil. Kamu tidak pernah datang ke satu pun rapat orang tua. Kamu tidak pernah peduli padaku. Perlakuanmu padaku dan kakak-kakakku berbeda. Sekarang ayah sudah pergi. Aku lebih sedih dari siapapun. Mengapa kamu masih bicara seperti itu padaku? Yume, jangan bicara lagi. Kamu mau membuatku marah ya? Yume. Ibu. Hanya kamu yang tahu betapa sengsaranya hidupku. Betapa sulitnya hidupku. Aku membesarkan anak perempuan ini. Dia sama sekali tidak menghargai kebaikanku. Ibu tahu, ibu tahu.
Kamu sudah bangun. Tadi malam aku kita. Kita baik-baik saja. Ada apa? Mungkin efek samping dari gegar otak itu kambuh lagi. Iya maaf ya. Aku. Mengapa minta maaf? Aku mabuk tadi malam. Jika aku melakukan sesuatu padamu. Maaf. Aku tidak akan keberatan. Karena tadi malam adalah malam paling bahagia dalam hidupku. Maaf. Sunuh. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Tapi aku harap kamu bisa mengerti perasaanku. Aku tidak akan menganggap kemarin sebagai one night stand yang gegabah. Aku akan menganggapnya sebagai awal yang indah untuk kita berdua. Awal yang indah. Aku tahu. Aku tidak bisa hanya karena hubungan semalam. Lalu memintamu mencintaiku seperti aku mencintaimu. Sungguh. Bahkan jika kamu tidak mencintaiku sekarang juga tidak apa-apa. Dari sekarang aku akan terus menunggumu. Menunggu sampai hari kamu jatuh cinta padaku. Hei, website lowongan kerja itu sudah kamu lihat belum? Ada hasil apa-apa enggak? Aku cuma sekilas melihat-lihat saja. Aku bingung. Nggak tahu bisa ngapain. Lowongan kerja itu semuanya butuh pengalaman kerja. Mana ada aku punya. Sinlei, dengerin aku. Kamu sudah terlalu lama tidak bekerja. Awalnya pasti akan sangat bingung. Tapi kamu jangan terlalu tertekan. Kita cari bersama-sama, pasti ada harapan, oke? Aku juga cuma bisa menghibur diri sendiri seperti ini. Ngomong-ngomong, si Gao Mingwei brengsek itu. Ada kabar baru nggak? Dia sudah dinas luar kota lebih dari setengah bulan. Apa yang dia lakukan di luar sana aku juga nggak tahu. Nggak juga kamu nggak lihat, tapi kamu bisa dengar kok. Waktu telepon kamu harus perhatikan setiap detail. Kita sekarang harus mengumpulkan berbagai bukti. Agar nanti bisa jadi bahan negosiasi, ngerti nggak? Negosiasi. Aku tidak pernah terpikir. Aku akan bernegosiasi dengannya. Dia dulu orang yang paling dekat dan paling aku percaya. Orang yang bisa membicarakan apapun. Tapi sekarang, sudah deh, bisa nggak jangan mikir terlalu banyak. Setiap hari mikir banyak-banyak nggak capek apa? Ganti topik. Reuni kelulusan kita, kamu pergi nggak? Aku ya? Aku rasa nggak usah deh. Kenapa nggak pergi? Perayaan 15 tahun kelulusan. Sangat bermakna. Anggap saja refreshing, oke? Ya sudahlah, aku nggak jadi pergi. Ngapain juga pergi? Aku bilang lihat deh dirimu sendiri gimana aku. Nggak juga semua keahlianku, lupa kerjaan sekarang juga bukan bidangku. Kamu beda, kamu sukses lintas bidang. Lulus dari Akademi Pengobatan Tradisional terus pindah belajar hukum. Terus jadi pengacara di kota ini. Nggak banyak orang kayak kamu udah cukup deh. Jangan puji-puji aku. Nggak usah bahas aku, bahas kamu dulu. Kalau kamu beneran mau kerja, kamu harus ikut acara ini, dengerin aku. Kenapa sih? Kamu keluar hirup-hirup udara segar. Terima informasi baru. Lagian yang paling penting, ini semua jaringan loh.
Nih, Kamu ngapain matiin laptopku lagi ngerjain file nih? nggak cuma mau lihat-lihat aja. Gak apa-apa. Jangan sampai barang-barangku hilang ya. Suke. Laptopku kok nggak bisa nyala? Nggak, tadi aku baru nonton film. Kamu nonton film apa? Nggak apa-apa, cuma filmnya Bucang. Suka kamu gila ya? Kamu pakai laptop kerjaku untuk nonton film nggak jelas. File-file di dalamnya hilang, gimana kamu tahu nggak? 2 hari lagi aku mau ketemu klien bawa file itu. Sekarang aku nggak bisa kasih file. Gimana aku mau jelasin ke klien? Halo Bu Yo. Katanya ada barang yang dikirim ya. Oke, aku tahu dah, bye. Kemungkinan besar kena virus. Download aja antivirus terus scan kan selesai. Semudah itu ya menurut kamu? Jangan buru-buru dulu. Mas, aku kenal orang di warnet bawah. Si Cai itu teknisi, dia bisa benerin. Kalau nggak bisa diperbaiki gimana? Kalau nggak bisa Mas beliin yang baru. Kamu kasih aku laptop baru terus gimana? Aku butuh file-file di dalamnya. Sekarang file-file itu hilang. Suka, aku ada urusan penting. Aku mau keluar, kamu sekarang juga. Komputerku kembalikan seperti semula, yang paling penting adalah folder bernama file pakaian. Isinya jangan sampai hilang ya. Sepanjang hari nggak ngapa-ngapain. Guru Chang. Anak baik yang melawan ya. Sudah siap ya, tunggu aku yang akan menghajar kamu. Tahan ya, mungkin akan sedikit sakit. Tahan, sebentar lagi akan baik-baik saja. Air sudah mendidih, aku tuangkan dulu. Ayo Shinran. Ada apa Shinran? Dingin sekali. Kenapa panas sekali? Apakah kamu baru saja kehujanan lalu kena flu dan demam? Aku tanya kamu, di rumah ada obat flu atau obat penurun panas enggak? Gimana ini, tunggu aku ya. Aku turun beli buat kamu. Sunwo. Ada apa? Di luar hujan, bawa payung ya. Aku tahu, tunggu aku. Shinran. Barusan orang apotek bilang, wanita hamil sebaiknya jangan minum obat penurun panas. Terlalu keras, disarankan minum air jahe gula. Aku baru masak buat kamu, ayo berikan padaku. Pelan-pelan ya, agak panas. Panas enggak? Tunggu sebentar, habis minum tidur yang nyenyak. Berkeringat, besok pagi pasti sembuh.
Minum lagi sedikit. Ayo tidur hati-hati. Gak apa-apa, aku di sini menemani kamu. Shinran, kamu jangan sibuk dulu. Ayo minum sup, aku baru cari di internet. Wanita hamil setelah flu minum sup sangat baik untuk tubuh dan tidak ada efek samping. Gimana, enak kan? Ya, sangat segar. Segar ya, minum lagi, kalau sudah dingin gak enak. Beberapa hari ini baik di sekolah malam maupun di toko pakaian, aku selalu merasa ada yang memperhatikan aku. Apakah kamu? Ya. Dazi yang bilang kamu kerja di toko pakaian. Aku nggak tenang jadi aku ikut. Aku takut kamu lihat aku marah dan benci. Jadi aku mengikutinya dari jauh sudah beberapa hari seperti ini. Aku awalnya sangat khawatir. Sangat takut kamu akan mengetahuinya, tak disangka. Kamu sudah merasakannya sejak lama. Pada akhirnya dia memberitahumu juga. Lagi pula kalian adalah sahabat baik. Tidak ada rahasia di antara kalian. Bukan seperti itu. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dazi. Begini ceritanya pada hari itu. Aku yang memaksanya untuk memberikan alamatmu. Shinran. Boleh aku bertanya tanpa sungkan? Sekarang setelah kamu dan dia sudah berpisah, dan kamu sedang hamil, mengapa kamu tidak pindah kembali ke rumah? Maafkan aku terlalu banyak bicara. Ayo minum sup dulu, minum sup. Minumlah sendiri. Setelah kamu minum sup, tidurlah sejenak. Aku harus pulang sebentar untuk mengurus sesuatu, setelah selesai aku akan kembali lagi. Sudahlah, kamu tidak perlu khawatir. Pergilah, sibuk, aku bisa menjaga diriku sendiri. Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya. Setelah kamu selesai minum sup, nanti tinggalkan saja mangkuknya di sini. Kamu tidak perlu mencucinya, biar aku yang cuci. Kamu tidak boleh menyentuh air dingin saat ini. Berhati-hatilah di jalan. Hubungi aku jika ada apa-apa. Jalin, ibu kenapa tiba-tiba masuk dan membuatku kaget? Jam berapa sekarang, kenapa kamu masih berdandan? Cepat, nanti kamu terlambat. Bukankah dia baru pulang dari studi di Inggris? Parkin jam menanggu sebentar. Baguslah, biar dia menunjukkan sikap kesopanannya. Dengarkan ibu. Anak muda Lin yang ini baik dari segi kondisi pribadi maupun keluarga. Dia adalah pemuda yang sangat baik. Jadi malam ini tunjukkan yang terbaik, kalau tidak, nanti diambil orang lain. Memangnya kalau dia memiliki kondisi yang baik, aku ini kondisinya buruk? Apa yang perlu terburu-buru dalam perjodohan? Seolah-olah aku tidak bisa mendapatkan suami. Bukan karena kamu. Ayahnya Lin Yang adalah ketua asosiasi perdagangan. Kalau kita bisa menjadi kerabat dengan keluarga mereka, ini akan sangat membantu perkembangan bisnis keluarga kita di masa depan. Ibu, apa ibu anggap aku sebagai apa? Aku adalah putrimu, bukan alat untuk pernikahan politik. Bisnis keluarga kita sudah sebesar ini, apakah ibu masih belum puas? Mau berkembang seperti apa lagi? Ngomong apa sih kamu? Kamu pikir aku melakukan ini semua untuk diriku sendiri? Kamu pikir nanti bisnis keluarga kita akan berkembang besar? Aku sudah hampir masuk tanah. Semua ini kan untuk kamu dan kakakmu. Barang yang tidak tahu terima kasih. Kalau menurutmu begitu, maka kamu jual aku. Apa aku harus bilang terima kasih? Jangan banyak bicara, cepat, jangan sampai terlambat. Aku ganti baju dulu. Tan Sue, kamu sudah pulang ke negara. Aku baru pulang kemarin. Lalu sekarang kamu ngapain? Aku lagi berendam santai aja. Kemarin naik pesawat jauh, capek banget. Ngomong-ngomong, siang ini ada waktu nggak aku ajak kamu makan? Sekalian kasih hadiahnya beneran.
Mbak kamu yang paling baik. Ada hadiah jadi mbak nggak ada hadiah. Langsung panggil namanya. Tentu saja. Kalau nggak ada untungnya ngapain aku panggil manis-manis. Nggak bisa siang ini aku ada janji. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau kencan lagi sama pacar kecilmu. Kayaknya aku ini mbak yang cantik. Hadiah kayak gini nggak bisa ngalahin Sunuo itu. Bukan kok. Dia nggak tahu anak temannya yang mana. Lagi mau dijodohin maksa aku datang. Bosen banget lihat kamu nggak mau pergi. Nggak usah pergi mana bisa. Nenek sudah bilang mana berani aku nggak pergi. Lihat kamu begitu kesal oke aku bantu selesaikan. Beneran kamu ada cara tentu. Selama berhubungan sama cinta aku selalu punya cara. Untuk menghadapi pria yang dijodohkan, aku punya banyak cara bisa dikeluarin. Ngomong-ngomong kamu kirim alamatnya ke aku. Sebentar lagi aku datang ke kamu di jalan aku ceritain pelan-pelan. Oke baik aku kirim sekarang. Oke bye. Lin Yang? Jialin. Cepetan datang sini. Ayo cepetan duduk. Beneran semakin cantik aja. Kalau bukan karena mama kamu kasih lihat foto kamu sekarang, aku nggak berani mengenali kamu. Kamu sih nggak banyak berubah. Kecuali rambutnya lebih panjang aja. Lebih mirip Guang Qiuja. Fitur wajah lainnya masih sama seperti dulu. Kamu tahu nggak aku selalu menantikan untuk bertemu lagi denganmu. Jadi begitu baru kembali ke Indonesia, langsung minta aku untuk menghubungi tante. Kamu nggak merasa aku terlalu buru-buru kan? Nggak kok nggak. Ding Jialin. Ding Jiaqiu maksud kamu apa sih main selingkuh ya? Sayang jangan marah. Kamu juga tahu ini ibu yang maksa aku datang. Ini siapa? Udah kelihatan kan hubungan kita berdua. Jahat banget masih berani cium. Nakal sebenarnya aku kasih tahu rahasia ya. Aku sama kayak kamu. Sudah kembali. Komputerku gimana? Filenya aman kan? Aku langsung buru-buru. Langsung lari ke bawah langsung ke warnet cari adminnya. Cepet banget langsung ke intinya. Kan sudah kubilang minta bantuan profesional aja. Nggak sampai sejam langsung beres. Di sini nih nggak usah bilang terima kasih. Jangan bahas itu dulu. Aku bilang kamu semalaman sampai pagi. Kemana aja HP mati nggak telepon juga mati. Jangan-jangan cari Jialin. Bukan maksudku nyindir. Muda-muda juga harus jaga kesehatan. Aku nggak ngerti isi kepalamu. Isinya pikiran-pikiran gak bersih semua. Komputerku mana? Itu bukan punyamu. Pagi ini masih ada di gudang. Sampai sekarang dia nggak tahu. Kalau dia punya seorang cowok ganteng bernama Sunuo. Maksud kamu apa sih aku nggak ngerti? Komputermu itu filenya udah berhasil diselamatkan. Tapi komputer itu sendiri udah mati. Komputer ini harganya pasti lebih dari 10 juta ya. Dari mana kamu dapat uangnya? Kamu bilang kakakmu. Selalu sial begini. Nggak bisa beruntung sekali dapat uang atau gimana. Suka itu benar. Beberapa hari ini aku sibuk banget ada hal penting banget, lupa nanya kamu. Kamu bilang, Itu beberapa hari lalu paman Wang kirim pesan bilang, itu utangnya sudah dibayar kamu yang bayar ya. aku lagi coba-coba investasi kecil-kecilan. Main saham sedikit. Dapat untung gitu loh. Main saham. Main saham juga butuh modal kan? Modalnya mana? Aku bilang kamu nggak capek apa. Kamu kok belakangan cerewet banget.